pernah juga saya bulan 6 tanggal 10 saya paksa kerja karena sudah tak ada duit, tak ada uang di tangan. Saya kena tangkap, Pak, karena saya langgar undang-undang. Sejak 2004, Tini, warga asal Sumba Timur ini menjadi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Beberapa pekerjaan dilakukannya dari menjadi asisten rumah tangga hingga ikut pemborong bangunan. Cerita menjadi berbeda ketika COVID-19 menghantam seluruh dunia, termasuk Malaysia yang tak luput dari pandemi ini. Karena kenaikan COVID lagi kami dihentikan bekerja juga. Dan ada yang bagikan kami bantuan, diberikan ke tetangga, bagi-bagi ke teman-teman, seperti itulah. Tak hanya terancam dengan keberadaan virus, sulitnya bertahan hidup di negara penempatan memaksa Tini dan para pekerja migran Indonesia lain pun mencari segala macam cara. Bahkan yang meninggal di sini pun teman saya sendiri pun ada, Pak. Tak bisa dipulangin, tak bisa dikuburin, tak bisa beli tanah, dibakar, Pak. Baksi Malakama bertahan di Malaysia sulit, kembali ke tanah air pun bukan pilihan mudah. Iya, pengen pulang tapi biayanya cukup tinggi, Pak. Sekarang beli tiket aja mahal banget. 1.800, Pak. Di mana kami ambil? Berbeda dengan Tini, Charmina, seorang ibu 4 orang anak ini berhasil kembali ke kampung halamannya di Karawang, Jawa Barat awal 2021 lalu. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di Brunei Darussalam. Charmina merantau demi membayar biaya pengobatan suaminya yang sakit paru-paru. Malang, 1 pekan sesampainya di Brunei, suami Charmina meninggal. Ia pun terpaksa harus menunggu selama 2 tahun masa kontraknya selesai agar bisa pulang ke tanah air. Kalau ibu nggak ada masalah di sini, suami meninggal gitu ya, pasti nggak boleh pulang. Dah kan susah ngambil lagi. Kan masalahnya ibu sini suami meninggal, jadi bolehin pulang. Namun, yang tak pernah ia sangka, momen kepulangan yang lama ia nantikan ini justru bersamaan dengan pandemi melanda. Di karantina itu di apa namanya? Wisma Atlet 6 hari. Alhamdulillah gratis, nggak dipungut apa-apa, nggak. Ya mau dipungut apa-apa nggak punya duit. Perkara pandemi ini membuat sebagian pekerja migran kita memilih nekat. Meski paspor, izin kerja, bahkan sebagian uang mereka masih ada di tangan pemberi kerja, namun keinginan untuk kembali ke tanah air jauh lebih kuat sebab COVID-19 membuat tak ada lagi pendapatan yang bisa mereka andalkan di Malaysia. Jadi teman-teman banyak mengambil kebijakan itu pulang menaiki boat secara smuggling. Itu dari pemantauan kami daripada Malaysia lockdown dari tanggal 18 Mac 2020 sehingga 2000 Agustus 31 2020 itu lebih dari 30 boot yang sudah keluar dan 9 dari boot hilang jejak dari pemantauan kami. Sementara menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tahun 2021 menjadi tahun terendah Indonesia mengirimkan pekerja migran. Tapi karena negara-negara penempatan memberlakukan lockdown di saat-saat awal pandemi, ini juga menyebabkan angka kepulangan sangat tinggi. Total selama 2 tahun saya memimpin, kepulangan ke tanah air bisa menembus sekitar 600.000 para pekerja migran Indonesia. Tapi khusus untuk PMI terkendala berada di angka 63.700. Ada 122 pengaduan kasus buruh migran sendiri sepanjang November 2021, terbanyak dari Malaysia sebesar 35% atau 43 kasus. Sementara sepanjang tahun 2021, sejak bulan Januari hingga November, total angka pengaduan mencapai 1.553 aduan dari seluruh negara penempatan. Tapi
Kalau kita mengaminkan data World Bank, sebetulnya pekerja migran kita ada dengan berjumlah 9 juta. Berarti kalau 4,3 juta yang resmi tercatat, maka ada 4,7 juta pekerja migran kita yang tidak tercatat. Data Kementerian Luar Negeri mencatat Malaysia sebagai tujuan penempatan pekerja migran terbanyak di dunia sebanyak 1,2 juta warga negara Indonesia yang tercatat resmi. Sementara angka di lapangan diperkirakan mencapai 3,3 juta dengan sisanya berstatus undocumented atau tidak melapor ke perwakilan Indonesia di Malaysia. Nah, selama tahun 2020 ya, lebih dari 1,5 juta paket bantuan sudah kita distribusikan. Nah, dilanjutkan lagi ya pada tahun 2021 ini. Ya, karena untuk di Malaysia kan ada second wave ya, ada second wave gitu ya, ada third wave. Nah, itu kita berikan bantuan ya. Untuk yang tahun 2021 ini 64 miliar kita alokasikan untuk perwakilan-perwakilan kita di seluruh dunia, yang paling banyak dialokasikan untuk yang di Malaysia. Tantangan selanjutnya tentu saja adalah program vaksinasi. Mereka yang tak berdokumen resmi berpikir 1000 kali untuk mendaftar vaksin sebab mereka takut ditangkap. Juda menyebut memfasilitasi dengan mengadakan vaksinasi di kantor konsulat yang tersebar di Malaysia. Jadi warga kita yang undocumented itu lebih nyaman kan kalau dia datang ke rumah kita gitu ya. Karena konsulat itu kan rumah mereka. Mereka lebih nyaman datang, petugas kesehatan Malaysia yang datang dan kemudian divaksinasi dan tidak ada yang ditangkap. Ya, namun untuk kebutuhan vaksin, karena kan vaksin harus didata kan, siapa namanya gitu kan. Ketika dia tidak punya paspor, kita siapkan SPLP-nya sehingga tercatat. Berbagai bantuan masuk tak hanya datang dari pemerintah, namun juga komunitas-komunitas dan organisasi masyarakat kepada para buruh migran ini. Meski demikian tak berarti masalah selesai. Alex Ong, perwakilan Migran Care di Malaysia mengaku tak mudah menjangkau pekerja-pekerja yang tak berdokumen ini. Dan antaranya kita juga hadapi banyak masalah karena alamat mereka itu tidak jelas. Dan terpaksa kita juga meminta teman-teman yang berdekatan dengan daerah mereka untuk beranikan diri untuk pakai alamat mereka untuk terima susu ataupun minta bantuan mereka. John Benu, pekerja migran Malaysia sejak tahun 1991, ia mengamini masih banyak tantangan yang harus dihadapi para pekerja migran saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19. Bersama Migran Care, John gigih dalam mendata para pekerja migran untuk mendapatkan bantuan sembako sepanjang pandemi lalu. John berharap pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerja sama membuat kebijakan untuk mempermudah mereka yang ingin kembali ke tanah air. Memberi kemudahan kepada mereka. Contoh, kalau sekarang bayar compound ataupun bayar denda 500, mungkin kalau bisa turunkan sesuai dengan kemampuan teman-teman kita yang ingin mau pulang. Kita minta kalau bisa pemerintah mengambil perhatian kepada anak-anak kecil khususnya yang lahir di sini. Karena ada beberapa case yang terjadi atau kasus yang terjadi sebelum ini, anak-anak yang lahir di sini kemudian pulang ke Indonesia, itu mereka tidak bisa masuk sekolah tuh.